Selamat malam bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi respirasi. Eh, Apa sih respirasi itu? Respirasi merupakan proses tumbuhan menyerap oksigen dari udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi untuk terus tumbuh dan berkembang. Nah, energi yang dihasilkan merupakan aktivitas metabolisme. Adapun rumus kimia respirasi pada tumbuhan yaitu C6H12O6 yaitu glukosa dengan ditambahnya 6O2 atau oksigen akan menghasilkan 6 CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6H2O yaitu air dan menghasilkan 36 ATP yaitu energi. Nah, alat respirasi pada tumbuhan itu ada yang pertama daun yang terjadi di stomata. Nah, stomata terdiri atas lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga. Tempat pertukaran gas pada tumbuhan terletak di bawah permukaan daun. Sel penjaga mengatur dan membuka dan menutup stomata. Eh, s- Pada stomata, proses pembuka dan menutupnya dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium. Yang pada siang hari itu, ion kalium tinggi, cairan sel lebih pekat, air akan masuk ke dalam sel penjaga dan terjadi osmosis. Air menembus dinding sel semi permeabel. Selanjutnya sel penjaga membengkak sehingga stomata membuka. Sedangkan pada malam hari itu ion K keluar dari sel penjaga, sel epidermis di sekitar stomata menjadi lebih pekat. Air dari sel penjaga pindah ke epidermis sehingga sel penjaga mengkerut terjadi dan selanjutnya stomata menutup. Selanjutnya alat respirasi itu pada batang yaitu lentisel yang dimana di kotil terdapat kambium gabus yang menghasilkan parenkima gabus dan lapisan gabus. Selanjutnya lapisan gabus akan menggantikan epidermis. Lapisan gabus terdiri dari sel-sel mati yang untuk melindungi batang. Sedangkan kambium gabus, parenkin gabus, lapisan gabus akan mengelupas sehingga muncul lubang-lubang di batang dan lentisel sehingga terjadi pertukaran gas. Sedangkan pada rambut akar terjadi di sel rambut akar, yang dimana sel rambut akar ini akan mengadopsi air dan mineral dari tanah dan mengambil oksigen dari pori-pori tanah. Eh, Selanjutnya itu respirasi itu ada dua, yaitu aerob dan anaerob. Eh, Aerob itu dia itu perlu oksigen dan prosesnya itu seumur hidup dan terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Dan pada respirasi aerob itu menghasilkan 36 ATP dan air. Sedangkan pada respirasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Prosesnya itu sementara terjadinya di sitoplasma menghasilkan 2 ATP, asam laktat dan etanol. Selanjutnya itu ada proses di glukosa itu pertama itu glikosis terjadinya asam piruvat. Selanjutnya dia ada di mitokondria itu siklusnya itu ada dekarboksilatif oksidatif, ada siklus Krebs dan rantai transfer elektron. Sedangkan di sitoplasma itu dia itu fermentasi asam laknat yang dan alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Sedangkan di respirasi itu, ada 4 tahap. Yang pertama tahap glikosis, yang dimana glukosa akan diubah menjadi 2 asam piruvat. Yang ke tahap kedua itu dekarboksilasi oksidatif, yang dimana 2 asam piruvat itu akan diubah menjadi 2 asetil KOA. Dan yang di tahap 3 itu ada siklus Krebs, dan yang keempat itu ada rantai transport elektron. Pada siklus Krebs, dia itu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil KOA dengan oksalasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat. Asam sitrat ini yang dihasilkan oleh proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim okosinase yang mengandung Fe2+. Selanjutnya terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali.
yang di mana pada tahap ini isositrat diubah menjadi alfa ketogluaratat dan menghasilkan NADH. Selanjutnya terjadi proses pengubahan dan yang menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa. Kemudian KOA diubah menjadi suksinat. Selanjutnya eh, GTP inilah yang diubah menjadi ATP, di mana kemudian malah dioksidasi untuk menghasilkan aksa aksalosetat dengan bantuan enzim malat sehingga oksalosetat akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, tahap ini juga berubah menjadi NADH. Itulah penjelasan tentang siklus Krebs. Demikian penjelasan tentang respirasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam bagi kita semua.